Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Yana and Yana. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai soal-soal yang berhubungan dengan polinomial. Check it out dan selamat belajar. Nomor 1. Tentukan derajat suku utama dan koefisien utama dari polinom yang diberikan. Derajat adalah pangkat tertinggi dari variabel pada suatu polinom. Kalau kita perhatikan, di sini ada pangkat 6, 5, 2, 1, dan pangkat 0 atau konstanta. Sehingga bisa kita simpulkan pangkat tertinggi dari polinom ini adalah 6. Dan derajatnya pun kita simpulkan adalah 6. Suku utama adalah koefisien, variabel, dan pangkat yang memiliki derajat atau memiliki pangkat tertinggi. Sehingga tadi sudah kita tentukan derajatnya 6, berarti suku utama adalah suku yang memiliki derajat 6 tersebut. Sehingga inilah suku utamanya. Jadi bisa kita tuliskan min 5x pangkat 6. Kemudian yang berikutnya adalah koefisien utama. Nah, karena di sini yang dimintanya adalah koefisien, berarti dia adalah pengali dari variabel. Dan karena utama, berarti kita ambil koefisien yang dari suku utama. Sehingga koefisien utamanya adalah min 5. Nomor 2. 3gx dikurangi dengan 2fx. Oke, sama dengan 3gx dikurangi dengan 2fx. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk gx, x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 3. Untuk fx, min x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 1. Sekarang kita coba selesaikan dengan cara membuka kurung dari masing-masing. Yang sebelah kiri 3 dikali x pangkat 3, 3x pangkat 3. Lanjutkan plus kali min, yaitu min 3 kali x pangkat 2, 3x pangkat 2. Kemudian plus kali min, hasilnya min, 3 kali 3 hasilnya 9. Dilanjutkan yang sebelah kanan kita coba buka kurung dengan menggunakan perkalian distributif. Min kali min plus 2 kali x pangkat 3. Jadi 2x pangkat 3. Lanjutkan lagi min dikali plus. Min 2 kali 2, 4x. Kemudian min 2 dikalikan 1. Berarti min dikali plus. Min 2 dikali 1 adalah 2. Untuk x pangkat 3. Ada temannya kah? Ada ya. Nah, jadi ini kita bisa selesaikan. 3 ditambah 2. Sehingga didapatkan 5x pangkat 3. Kemudian lanjutkan dengan x pangkat 2. Ada temannya? Ternyata nggak ada. Jadi tinggal tulis saja min 3x pangkat 2. Dilanjutkan lagi dengan yang pangkat 1. Nah, ini pangkat 1. Wah, nggak ada kawannya lagi ya. Kita tuliskan lagi min 4x. Dan satu lagi, ini untuk konstanta atau pangkat 0 ternyata ada kawannya. Ya, min 9 dikurangi 2. Jadi, min 11. Ya, kita cek apakah ada pangkat yang sama. Ternyata tidak ada, berarti kita bisa nyatakan ini selesai. Nomor 3, kita akan melakukan perkalian pelangi. Yaitu dengan cara 2x pangkat 2 kita kalikan dengan 3. Sehingga didapatkan 2 kali 3, 6. X pangkat 2-nya tetap. Karena tidak ada x yang lain. Kemudian kita kalikan masih 2x pangkat 2. Tapi dikalikan dengan 2x. Nah, ini ada koefisien, ada x-nya. Jadi dua-duanya kita kalikan. Dan jangan lupa untuk tandanya plus dikali plus. Maka hasilnya plus, baru kita kalikan koefisien kali koefisien, 2 dikali 2, 4, x2 atau x pangkat 2 dikalikan dengan x pangkat 1, maka tinggal kita jumlahkan, jadi x pangkat 3. Kita pindah minus x dikalikan 3, min kali plus, min ya,
Kemudian 3 dikali X menjadi 3X. Lanjutkan lagi, min X sekarang dikalikan dengan 2X. Kita kalikan tanda dulu. Min kali plus. Min. Kemudian X dikali 2X. Berarti 2X-nya pangkat 2. Karena X pangkat 1 dikali X pangkat 1. Sehingga hasilnya X pangkat 2. Kemudian yang terakhir adalah kita mengalikan 2. Plus 2 dikalikan dengan 3. Jadi plus 6. Dan terakhir plus 2 dikalikan dengan 2X. Plus kali plus, plus ya. 2 kali 2, 4. Dan X-nya tidak ada kawan. Tinggal kita simpan saja. Kita operasikan untuk pangkat yang sama. Oke, yang 6X kuadrat. Ada temennya nggak? Ada ternyata di sini. Nih. Berarti 6 dikurangi 2. Jadi 4X pangkat 2. Sekarang yang 3X pangkat 3. Ada temannya nggak? Nggak ada. Berarti tinggal kita tulis ulang saja. 4X pangkat 3. Kemudian sekarang yang X-nya pangkat 1 atau yang linear. Coba min 3X. Ada lagi nggak yang punya X linear atau pangkat 1? Nah ini ya, yaitu 4X. Jadi min 3 ditambah 4. Hasilnya adalah plus 1X. Dan yang terakhir, ini adalah konstanta atau X pangkat 0. Sehingga didapatkan plus 6. Dicek, sudah tidak ada lagi pangkat X yang sama, yang artinya selesai. Berikutnya nomor 4. Nah, untuk menentukan perilaku ujung dari suatu grafik fungsi, yang harus kita lihat adalah suku utamanya. Misalkan, suku utamanya adalah A, X pangkat N. Maka, kita lihat ada dua kemungkinan. Yang pertama yang harus dilihat adalah kalau N atau pangkatnya genap. Dan yang kedua, kalau N pangkatnya ganjil. Nah, begitu juga kita harus melihat kemungkinan yang lain, yaitu koefisiennya. Jadi, ada koefisiennya positif dan koefisiennya negatif. Kemungkinannya ternyata untuk yang pangkatnya genap, untuk koefisien positif, maka perilaku ujungnya adalah kiri atas dan kanan atas. Jadi searah ya. Kiri kanan dua-duanya ke atas. Sedangkan untuk yang koefisien negatifnya yaitu kiri bawah dan kanan bawah. Jadi ingat kalau pangkatnya genap maka pasti searah atas dua-duanya atau bawah dua-duanya tergantung dari koefisien. Koefisien positif kiri atas kanan atas, koefisien negatif kiri bawah kanan bawah. Adapun untuk pangkat yang ganjil, maka koefisien positifnya adalah kiri bawah, nah ini kiri bawah, kanan atas. Sedangkan untuk koefisien yang negatif untuk pangkat ganjil adalah kebalikannya, yaitu kiri atas dan kanan bawah. Jadi kita dapat suku utamanya adalah 4X pangkat 5. Sehingga bisa kita tentukan untuk pangkatnya bagaimana? Untuk pangkatnya atau N-nya ternyata ganjil ya, karena 5 gitu ya. Kemudian untuk koefisiennya karena di sana ada plus 4 berarti positif ya, yaitu 4. Sehingga bisa kita simpulkan perilaku ujungnya adalah yuk yang mana? Pangkatnya ganjil, koefisiennya positif. Yang ini ya. Nah, ini nih. Berarti kiri bawah, kemudian apa? Kanan atas. Nomor 5, tentukan hasil bagi dari polinom X pangkat 4 dan seterusnya dibagi dengan X min 4 ya. Ada dua cara sebetulnya, yaitu cara pembagian bersusun dan cara
Horner ya, tapi saya sarankan untuk mempermudah kita bisa gunakan Horner ya. Langkah pertama kita susun atau kita tuliskan koefisien dari masing-masing variabel sesuai dengan pangkatnya. Ya, kita mulai dari pangkat yang tertinggi. X pangkat 4 nih 1 ya. Kita simpan 1. Kemudian setelah 4 3. X pangkat 3 variabelnya min 4. Kita simpan min 4. Kemudian lanjutkan lagi setelah 3 berarti 2. Berapa variabelnya? Variabelnya adalah plus 1. Dilanjutkan setelah pangkat 2 pangkat 1. Nih, berarti berapa variabelnya? Min 1. Dan yang terakhir pangkat 0 atau konstanta. Berarti berapa? Oke, didapatkan min 2. Oke, untuk cara Horner kita bikin seperti siku. Kemudian untuk pembaginya X min 4 ini, nah, X min 4 kita sama dengankan dengan 0. Ya, kita sama dengankan dengan 0, yang berarti berapa X-nya? Min 4 kita pindahkan sehingga menjadi positif. Nah, inilah yang kita simpan di sebelah kiri, yaitu 4. Sampai sini bisa ya? Oke, untuk aturan Horner sendiri, langkah pertama adalah simpan angka 1 di bawah. Artinya tinggal kita jatuhkan saja. Setelah itu, angka yang sudah dijatuhkan tadi dikalikan dengan angka sebelah kiri atau angka pembagi. Jadi, 1 dikalikan dengan 4. Dan hasilnya disimpan di bawah variabel yang kedua, koefisien dari variabel kedua, yaitu 4 ya. Nah, kemudian kita jumlahkan. Min 4 ditambah 4 adalah 0. Lakukan hal yang sama. Berarti sekarang 0 dikalikan 4 juga. Berarti 0 dikali 4 berapa? 0 ya. Kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 0. Hasilnya adalah 1. Kemudian kita kalikan lagi dengan 4. 1 dikali 4 yaitu 4. Simpan lagi sebelahnya. Kemudian lanjutkan. Min 1 ditambah 4. Berapa? 3 ya. Oke, kita simpan 3. Dan lanjutkan lagi, 3 kali 4 adalah 2, 12. Simpan di sini 12. Dan terakhir, jumlahkan. Min 2 ditambah 12. Didapatkan 10. Nah, yang paling ujung ini adalah sisanya. Sehingga yang 1013 ini kita harus buat lagi polinom. Caranya bagaimana? Yang paling kanan, yang paling ujung, ini kita tuliskan sebagai X pangkat 0 atau konstanta. Kemudian berikutnya kita susul dengan X pangkat 1. Berapa koefisiennya? Iya, 1. Tinggal kita simpan. Ya. Kemudian lanjutkan lagi. Ini plus ya. Setelah X pangkat 1, berarti X pangkat 2. Berapa koefisiennya? Ya ini berarti 0. Dan satu lagi, setelah X pangkat 2, paling kiri adalah X pangkat 3. Berapa koefisiennya? 1. Oke, untuk mempermudah, bagian satunya karena gaib ya, bisa kita hilangkan. Dan 0 pun demikian, karena 0 dikali berapapun hasilnya 0, tidak usah ditulis. Jadi, kita bisa tuliskan hasil baginya adalah X pangkat 3 ditambah X ditambah dengan 3. Nah, kemudian yang 10-nya bagaimana? Boleh kita tuliskan seperti ini. Sisa 10. Atau boleh juga kita tuliskan seperti ini. X pangkat 3 ditambah X ditambah 3. Ditambah 3 ditambah 10 kan tadi ya. 10 dibagi dengan pembaginya. Tadi pembaginya ini kan ya. X min 4. Bisa kita tuliskan di sini X min 4. Nah, ya, jadi ada beberapa cara penulisan. Bahkan ini pun bisa kita ubah lagi dengan cara mengalihkan X min 4 ya. Jadi ini penulisan pertama, ini penulisan kedua. Untuk penulisan yang ketiganya, hasil yang kedua kita kalikan dengan X pangkat min 4. Jadi kita tuliskan di sininya X min 4 ya. Kemudian kita kalikan tadi X pangkat 3
plus X plus 3. Nah, yang 10-nya karena dikali X min 4 kan hilang. Jadi ditambah dengan 10. Nah, ini 3 bagi. Boleh kalian cek dengan menggunakan cara pembagian bersusun. Nah, sekarang yang nomor 6 itu yang dimintanya hanya sisanya saja. Oke, kita coba menggunakan teorema sisa dulu ya. Oke, cara teorema sisa. Bagaimana cara teorema sisa ini? Caranya yaitu di sana tadi diketahui bahwa X plus 3 pembaginya kan. Nah, kita buat sama dengan 0. Jadi X tambah 3 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan min 3. Nah, X ini kita masukkan ke polinom yang dibaginya gitu, yang dibaginya. Jadi bisa kita tuliskan misalnya P min 3 ya, polinom dengan X-nya min 3. Kita masukkan ke sini ke soalnya. Berarti 2 dikali min 3 pangkat 3 dikurangi 2 dikali min 3 pangkat 2 ditambah dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali min 3 pangkat 3. Tentunya tandanya negatif ya. Dan 3 pangkat 3 adalah 27. Dikurangi 2 dikali min 3 dikuadratkan 9 ditambah 1. Kita selesaikan menjadi 2 kali min 27 min 54, min 2 kali 9 adalah min 18 ditambah dengan 1. Dihitung, min 54 dikurangi 18, min 72. Min 72 ditambah 1 adalah min 71. Ini kalau menggunakan cara teorema sisa. Sekarang untuk membuktikan misalnya kita akan menggunakan cara yang di nomor 5 tadi ya, yaitu cara Horner. Nah, bagaimana? Masih ingat? Oke, kita susun sesuai dengan variabel ya, dengan koefisien variabel yang tertinggi dulu. Di sana di soal itu variabel tertingginya adalah 3, sehingga koefisiennya adalah 2. Kemudian pangkat 2-nya koefisiennya adalah min 2. Nah, ada nggak yang pangkat 1 variabelnya? Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada itu dituliskan 0. Ya, jadi bisa dilihat di sini ada pangkat 3, ada pangkat 2, tapi tidak ada pangkat 1 atau tidak ada X aja. Jadi kita tuliskan 0. Kemudian ada pangkat 0, ya pangkat 0-nya adalah konstanta. Jadi kita tuliskan 1. Oke, dengan cara Horner kita buat siku seperti biasa dan kita masukkan pembaginya yaitu min 3. Kita simpan di sini min 3. Oke, langkah pertama masih ingat? Iya, kita jatuhkan. Nah, kita jatuhkan yaitu 2. Kemudian kita kalikan dengan pembaginya 2 kali min 3 didapatkan min 6. Kemudian kita jumlahkan. Oke, min 2 ditambah min 6. Ayo berapa? Hasilnya adalah min 8 ya. Min 8 dikalikan min 3. Min kali min plus ya. 8 kali 3, 20, 24. Lanjutkan 0 ditambah 24 didapatkan 24. 24 dikali min 3. Kita dapatkan min 24 kali 3 adalah 72. Dan min 72 ditambah 1 atau 1 ditambah min 72. Sehingga jawabannya adalah min 71. Jadi terbukti dua-duanya sisa baginya itu adalah min 71. Kalian cukup kerjakan salah satu saja ya, gunakan salah satu cara saja. Boleh Horner, boleh juga dengan teorema sisa. Nomor 7. Kita harus mencari dulu faktor koefisien utama. Ya, ini faktor koefisien utama. Ini ya. Nah, ini koefisien utama gitu. Jadi kita dapat koefisien dari suku utama. Berarti berapa? 1 ini ya, gaib. Berarti koefisien utamanya adalah 1. Nah, kita mencari faktornya. Faktor itu berarti berapa kali berapa supaya jadi 1 gitu ya. Atau 1 bisa habis dibagi berapa aja gitu.
otomatis bisa dibagi 1 dan min 1 ya. Jadi kita dapatkan plus dan min 1. Kemudian yang berikutnya kita mencari ya, faktor dari konstanta. Nah, tadi berarti di sini berapa konstantanya? Oke, konstantanya adalah min 8. Kita simpan di sini min 8. Nah, kira-kira berapa saja yang bisa membagi habis 8 gitu ya, min 8. Itu tentunya dibagi 1. Ini untuk plus dan minus. Kemudian berapa lagi? 2 ya. Oke, plus minus 2. Bagi 3 bisa nggak? 3 nggak bisa. Bagi 4 bisa ya. Nah, ini berlaku juga untuk plus minus. Bagi 5 nggak bisa. Dibagi 6, dibagi 7, dibagi 8. Nah, ini jadi ada 4 kemungkinan ya. Oke, setelah itu untuk nilai yang mungkin, nah ini sekarang baru kita cari nilai yang mungkin. Artinya, akar-akar nantinya atau faktor-faktornya tidak akan jauh dari bilangan-bilangan kemungkinan ini, yaitu didapatkan dari B per A. Ya. Oke, di sini kita dapatkan yang B per A itu bisa aja berapa? Ya tentunya tinggal lihat aja yang ini sama ya, karena dibagi plus 1, dibagi min 1 itu juga kan. Jadi kemungkinannya kalau nggak plus minus 1, plus minus 2, atau mungkin plus minus 4, atau mungkin juga plus minus 8. Jadi angkanya tidak jauh dari 8 angka ini ya. Kenapa 8? Plus untuk 4 angka dan min untuk 4 angka. Nah, sekarang tugas kita adalah mencoba-coba memasukkan nilai kemungkinan tadi supaya atau yang membuat polinom tadi menjadi 0 ya. Misalnya kita coba untuk X sama dengan 1. Oke, kita masukkan ke polinomnya. Berarti X pangkat 3. Berarti 1 pangkat 3 dikurangi X pangkat 2. 1 pangkat 2 dikurangi 10X. Berarti 10 dikali 1 dikurangi 8. Kita hitung apakah sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, berarti dia termasuk faktor. Tapi kalau tidak sama dengan 0, kita akan mencari yang lainnya. Ya. 1 pangkat 3 berapa? 1 ya, dikurangi 1 pangkat 2, 1 juga. Dikurangi 10 kali 1, 10 dikurangi dengan 8. Baik, kita hitung. 1 kurangi 1, 0 ya. 0 kurangi 10, min 10. Jadi, min 10 kurangi 8, wah, min 18. Berarti ini pasti salah. Ya, karena tidak sama dengan 0. Kita cari lagi setelah plus 1, lanjutkan dengan nilai negatifnya ya. Kita coba dengan min 1. Oke, kita hitung. Min 1 pangkat 3 dikurangi berapa? Min 1 pangkat 2 dikurangi 10 kali min 1 dikurangi dengan 8. Ya. Barangkali ada yang masih bingung dari mana itu pangkat 3. Dari sini ya, dari soal. Nih, dari soal. Jadi angka-angka yang mungkin ini kalian coba masukkan ke soal atau ke polinom yang diberikan. Kita cari yang sama dengan 0. Oke, min 1 pangkat 3. Min 1. Oke, kemudian dikurangi min 1 pangkat 2. Min dikuadratkan, berarti plus ya. Kemudian lanjutkan lagi. Min 10 kali min 1. Berarti min kali min plus ya, berarti plus 10. Kemudian dikurangi dengan 8. Oke, kita hitung. Min 1 kurangi 1, min 2 ya. Min 2 ditambah 10, 8. Dan 8 kurangi 8, 0. Nah, ini yang kita cari ya. Jadi ini adalah benar. Kita lanjutkan dengan menggunakan Horner ya. 1 pangkat 2 ini berapa? Min 1. Kemudian pangkat 1-nya plus min 1 sama dengan 0. Kemudian min satunya 8. dipindahkan ke kiri. Nah, kita menggunakan pembagi yang barusan kita dapatkan, yaitu min 1. Kita simpan min 1. Langkah pertama, seperti biasa dijatuhkan saja.
Ya, kemudian 1 kali min 1 didapatkan min 1. Jangan lupa di sini dijumlahkan. Min 1 ditambah min 1. Jadi min 1 sama min 1 min 2 ya. Kemudian min 2 dikali min 1. Min kali min plus. Berarti 2 kali 1 plus 2. Kemudian lanjutkan. 2 ditambah atau min 10 ditambah 2. Menjadi min 8. Dan min 8 dikali min 1 menjadi plus 8. Nah, setelah itu tinggal dijumlahkan min 8 tambah 8, 0. Nah, kita bisa cek di sini sisanya adalah 0. Berarti betul hasil perhitungan kita ya. Jadi kalau ternyata hasil Hornernya bukan 0, maka ada kemungkinan kesalahan menghitung ya, antara di Hornernya atau di tadi substitusi awalnya gitu. Oke, setelah didapatkan hasil seperti ini, kita dapatkan dengan Horner tadi hasil pembagiannya. Masih ingat? Kita mulai dari yang paling kiri ya, yaitu min 8, konstantanya, kemudian dilanjutkan X pangkat 1. Berapa koefisiennya? Min 2. Kemudian dilanjutkan dengan X pangkat 2. Berapa? 1. Ya, ini 1 di sini. Atau boleh kita hilangkan ya, boleh kita hilangkan. Oke, ini adalah hasil dari pembagian dengan min 1. Kita lanjutkan untuk faktor berikutnya, bisa kita gunakan pemfaktoran ya, pemfaktoran untuk menentukan akar-akar dari X kuadrat min 2X min 8 ya. Silakan mau pakai cara pemfaktoran, mau pakai rumus ABC, terserah ya. Misalnya saya gunakan jurus lembayung ini. Nah, jadi 1 dikalikan min 8 didapatkan min 8. Kemudian kita cari dua bilangan dikalikan menjadi min 8, tapi dijumlahkan jadi min 2. Ayo dihitung. Ya, berapa aja? Bisa 1 kali min 8 gitu kan. Bisa min 1 kali 8. Bisa 2 dikali min 4. Dan bisa min 2 dikali 4. Nah, berarti yang mana? Yang hasilnya jadi, kalau dijumlahkan jadi min 2. Oke, yang ini ya. Oke, kita ambil 2 dan min 4. Nah, dengan demikian kita bisa tentukan untuk pemfaktorannya, yaitu tinggal tambahkan saja X di depannya. Jadi X ditambah 2, dan yang ini berarti X dikurangi 4. Sehingga faktornya adalah berapa saja? Sehingga faktornya adalah, berapa aja? Ini ya, 1, yaitu X ditambah 1. Kemudian berapa lagi? Ini yang kedua, yaitu X ditambah 2. Dan yang terakhir, yaitu X dikurangi 4. Nah, inilah hasil pemfaktorannya. Ternyata sangat mudah sekali ya, asal kitanya mau berusaha untuk belajar dan mencoba memahami ya. Jangan pantang menyerah, terus belajar. Sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.